Bu ya. Udah paham saya tadi. Nah, sekarang yang buat oleh Ibu ada 3 hal aja dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Kitabnya Tanbihul Ghafilin, kalau mau dicatat silakan Bu. Qolal faqiyatu salasun la tasjabu doa da'watahum akadar riba wa maksarul riba wa man kana fi qalbihi ghalla aw hasada lil muslimin. Ada 3 orang yang doanya kagak dijabah oleh Allah. Ada 3 jenis golongan manusia yang doanya tidak dijabah oleh Allah. Ya, ini dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Ada 3 jenis orang yang doanya tertolak, yang doanya tidak dijabah oleh Allah dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Siapa mereka itu? Yang pertama, orang yang makan riba. Pemakan riba, hati-hati nih makan riba. Ya kan? Doanya tidak akan diterima oleh Allah. Doanya tidak akan dijabah, doanya tidak akan dikabul. Pemakan riba, ya Allah udah ngaji kemana-mana, Madarussalam, Majelis Nurul Iman, Majelis Al-Mansur kemana-mana masih ngeribain, dong ngeribain. Iya. Hati-hati Bu. Ngeribain sama minjam juga nggak boleh ya. Ya, yang ngeribain itu kan kalau minjem yang bunga. Tahu riba kan riba tahu riba? Kita minjem uang 100.000, tapi boleh nanti kembalinya berapa tuh? Yang melebihi daripada itu. Ibu udah paham, jangan tanya saya. Kalau minjem soalnya gimana? Pemakan riba lah ya. Ya. Ada bunganya juga bunga 100.000 jadi 130. Contohnya seperti itu. Nah itu, ya kan. Padahal kalau dia mau minjemin uang, ya kan, selama orang itu belum membayar uang kepada kita akan mendapat pahala terus-menerus. Tapi sebaliknya, ketika kita membebankan orang kemudian menarik keuntungan dari pinjaman itu, maka dia termasuk kategori orang yang pemakan riba. Dan orang yang makan riba, doanya tidak akan dikabul oleh Allah. Satu, ingetin Bu. Yang kedua, orang yang banyak gibah, suka gosip. Malu. Ayo lo. Orang yang dikit-dikit ngomongin orang. Orang yang dikit-dikit gibah, gosip. Ya kan? Bahkan sekarang udah ada acaranya khusus. Gosip itu ada namanya gosip apa namanya? Iya gosip ya. Masya Allah. Sebenarnya ketika dia gosip sama dengan dia memakan bangkai saudaranya sendiri. Dia sama dengan memakan bangkai saudaranya sendiri. Itu gosip. Nah, orang yang suka ngegosip, doanya juga tidak akan diijabah oleh Allah. Gosip tahu nggak gosip sih? Iya ngomongin orang. Gosip digosok makin. Siapa kan tapi anu aja. Memang iya. Tambah lagi temennya, bakalin lagi. Memang. Apa hadis sering hadir di majelis tadi? Kalau nggak ada, nggak dipakai. Kalau yang di TV, apakah dia gosip itu kan mungkin udah minta izin sama orangnya, itu boleh nggak? Saya kurang tahu deh kalau itu makan apa namanya? Berita. Entertainment menceritakan para selebriti ya. Infotainment. Selebriti. Nggak tahu namanya intinya. Tapi dia kan di foto dia. Maksudnya kita yang nonton itu loh, Kalau Pak. kalau Habibah kan dia nggak yang tahu sih yang itunya nggak tahu. Tapi kalau yang di TV barangkali udah bilang sama orangnya gitu. Bahwa ini mau ceritain gini-gini. Mau di Tapi kan sebenarnya
kadang-kadang ada orang yang pengen ngetren, pengen terkenal, pengen. Iya, dia udah ngizinin. Iya kayaknya begitu, itu makanya dibuat-buat sengaja itu maksudnya. Biar viral. Biar tenar. Kayak kita umpamanya kita yang nontonnya kita berdosa enggak gitu. Udah lebih ke tonton. Berdosa kayaknya. Tapi Yang emang seringnya kita suka situ ya, ada yang enggak pernah gitu sih. Kalau nonton kan bukan pelakunya. Iya. Ya kan apalagi kita nggak tahu, kita beli TV. Iya, makanya di sini Nah, dia nah. bukan yang di kita mah kayak TV kan suka ada gosip-gosip. Bosnya soalnya kita nggak Yang tertak daripada pandai dan tidak ia memelihara lidah. Ini mah nggak diumbar. Lidah mah kecil bentuknya tapi besar sekali bahayanya. Luka kena pisau 2-3 hari sembuh, tapi luka kena lidah seumur hidup kita bakal ingat. Ini ya nih, kalau ngomongin orang, ya kan? Tapi berhenti, nggak gitu kan? Nggak lihat situasi, apa aja diomongin. Nyari kesalahan orang lain, kesalahan. Iya, kesalahan orang. iya. Lanjut. Ada hadis menyatakan begini, tuba liman sagalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang kekurangan dirinya, aib dirinya, tapi dia sibuk untuk tidak mengorek-orek aib dan kekurangan pada diri orang lain. Tapi celaka benar. Kata Rasul, orang yang kekurangan dirinya, aib dirinya, tapi dia sibuk mencari-cari, mengorek-orek aib dan kekurangan pada diri orang lain sampai dia lupa dengan aib dan kekurangan sendiri. Orang ini mah nggak ada yang begitu kan? Ada yang sudah tahu besok kita. Yuk, orang seberang sana. Intinya jangan kepo gitu Ya. ya. Kemudian yang ketiga, nah ini selesai nih. Jadi yang pertama tadi orang yang doanya tertolak di hadapan Allah, doanya nggak diijabah oleh Allah. Pertama orang yang pemakan riba, yang kedua orang yang suka gosip, suka ngomongin orang. Apa aja diomongin sama dia. Terus yang ketiga, orang yang hatinya ada kebencian dan hasud atau iri baik kepada orang lain. Hati-hati ini penyakit. Hati ini. Ya kan, penyakit hati iri baik enggak seneng ketika orang lain enggak beriman. Ya kan? Iri baik. Orang ini yang begini bahaya nih, penyakit hati kalau dipelihara. sakit sendiri. Makanya sakit sendiri, orang lain beli motor dia meriang. Ya kan? Meriang. Dari mana duitnya ya? Kok dari mana? Padahal dia ngutang ya, nyicil, kredit. Besoknya itu habis beli motor, anu ini penyakit ini tuh betul. Dugaan praduga diri sendiri. Padahal ya orang dapat rezeki dari mana itu suruh dia. Setiap orang kan rezeki berbeda-beda, benar nggak akan sama. Kita punya anak 4, satu dengan yang satu dengan yang satu yang 4 itu berbeda-beda, tidak akan pernah sama. Ya kan, kalau sama enak dong. Karena inilah disinilah ujian kita. Kenapa Allah diciptakan makhluknya semua tidak jadi orang kaya semua? Ya kan? Jadi orang kaya semua enak, terus nggak ada tukang sampah, ya, nggak ada tukang ojek, nggak ada tukang dagang yang di pinggir jalan. Justru itulah supaya ada, ya kan, keterkaitan satu sama lain. Yang miskin bersyukur, ya Allah, alhamdulillah, untung, ya kan? Ada orang kaya. Ada orang kaya, dengan demikian saya, ya kan, dikasih duit baik. Alhamdulillah, kan begitu. Yang kata orang kaya. Yang kaya, alhamdulillah, saya bersyukur karena saya bisa berbagi uang, bisa sedekah. Ya Allah, Ibu kalau cerita ada seorang yang hebat, ini orang hebat pun. Namanya Singadan, Bu. Orang namanya sangat menginspirasi banyak orang di saat pandemi, malah kondisi ekonominya terbatas, tapi dia membantu memberikan kepada orang lain. Dia membuka rumah makan gratis. Di daerah mana itu? Gunung Putri Bogor. Kalau yang di Jogja itu namanya Haji Usman. Ya, yang kalau sudah kapal gede, udah dengar ya sampai. Haji Usman tuh
sedekah paling gede, buat masjid paling gede, nyantunin janda paling gede uangnya. Uang dia kayak nggak ada harganya. Ya. Ini kalau ini namanya Aditya Prayoga ini seorang anak muda, ya, seorang anak muda yang awalnya dia menolong, padahal awal kehidupannya dia juga seorang pekerja, makannya juga repot, sehari-hari kayak pekerja PT itu Bu. Ya, awalnya dia bisa begitu karena keikhlasan hati dan sebagainya. Dia membantu seorang perempuan parubaya yang berjalan pincang setelah diperiksa kakinya sebenarnya itu terluka parah karena punya penyakit gula. Dia tolong nenek itu cinggalnya di emper-emper toko awalnya, nggak punya sanak saudara, kayak apa saudaranya cuek, pak nggak tahu, kayak diurusin. Haju Arafah, haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Biar orang mundar mandir bolak balik ke Mekah, tapi tidak wukuf karena umroh doang, nggak pantas dipanggil haji. Kalau nggak mau disebut haji, marah. Nah itu suruh belajar dulu dah. Ya, karena ada istilah di komen-komen sekarang itu di WhatsApp banyak menyatakan itu yang berdosa malah, ya kan? Belum panggil haji kan gitu. Belum haji panggil, pengen dipanggil haji. Makanya waktu saya di Jamatram ada cabang bumi orang yang mau umrah ada berapa orang, bukan saya salah, emang saya sampaikan kebenaran. Biar berangkat umrah berapa kali, tapi belum wukuf di padang Arafah karena haji itu Arafah berarti belum pantas disebut haji. Mengumumkan diri gara-gara saya jadinya. Saya bilang, itu Ustaz Jody katanya ngomong gitu memang bener begitu loh, banyak ucapan lain. Nah emang bener. Lah ini mah kadang-kadang umroh berapa kali sampai namanya di sini karena kebetulan dia salah seorang aparat, ditempel di sini dia bikin haji ini. Ya berangkat hajinya kapan? Enggak pernah haji, cuma umroh doang nanti berapa kali? 5 kali umroh. Pakai nama di sini Bu Haji? Yang begitu ada jengkol disebut Pak Haji Anu ya. Emang benar di Indonesia doang, di Arab tidak ada, yang di Malaysia negara lain juga nggak ada. Kan udah pernah saya kasih tahu bahwa nilai pelaksanaan ibadah haji itu orang bisa disebut haji zaman Belanda yang namanya dia tuh ditanda-tandai orang yang pergi ke Mekah pulang haji tandai kalau ada pemberontakan apa-apa ditangkap aja dia tuh. Jadi gitu, ibu ya, ibu-ibu puasa hari Arafah yang saya maksud itu pahalanya menghapuskan dosa 2 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang. Yang ini jangan sampai nggak dilaksanakan. Tanggal Sabtu Minggu ya. Besok Sabtu Minggu dah. Mari ibu-ibu kita berdoa mohon kepada Allah yang mudah-mudahan kita bisa melaksanakan itu semua. Ya kalau nggak biasa puasa, sahur ada sahur dah, makan yang banyakan supaya bisa kuat. Karena pahalanya gede banget ya. Ini lo ngaji kemana-mana, puasa kuat. Udah sebulan buat. Oke Bu. Iya boleh. Bebas yang penting Kalau tahun 2 hari sahur, mah pakai karena telur. di sahur itu ada pahala. Kan selalu kalau buka kadang-kadang jarang makan. Iya. Ya Bu ya. Ya. Biasanya sahur. Oke Bu, semuanya tidak ada pertanyaan. Al-Fatihah.